Abi duduk di ruang kerjanya. Di depannya, Halim berdiri sambil memegang catatan. Dua teknisi CCTV sibuk dengan peralatan mereka, dan Julia duduk di samping salah satu teknisi dengan ekspresi serius. Namun, Abi tampak tak memedulikan keberadaan mereka. Fokusnya tertuju pada layar ponsel yang baru saja bergetar di tangannya. Ia mengetik balasan singkat untuk istrinya, "Waalaikumsalam. Maaf aku tidak bisa menemanimu. Tapi aku akan datang ke rumah ibu untuk menemuimu lagi setelah mengurus urusanku di sini. Kamu baik-baik di rumah ibu ya, dan doakan semua masalah ini cepat selesai, sayang." Pesan itu terkirim, memberikan sedikit rasa lega bagi Abi karena telah memberi kabar kepada Rea. Ia mendesah pelan, namun ketukan di pintu segera mengalihkan perhatiannya. Halim, yang berdiri dekat pintu, segera bergerak membukanya. Seorang pelayan masuk dengan langkah cepat, wajahnya menyiratkan kegentingan. "Tuan Abi, ada dua polisi di bawah," ujarnya dengan nada tegas namun sopan. Abi mengangguk singkat. "Kak Julia, mungkin sebaiknya kakak yang menemui mereka. Aku akan menyusul jika diperlukan," katanya sambil meletakkan ponselnya di atas meja. Julia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia berdiri, menyelipkan rambut ke belakang telinganya, lalu berjalan keluar dari ruangan. Ketukan di pintu depan menggema hingga ke ruang tamu, dan Julia, yang sedang berada di lantai atas, mendengar suara itu. Dengan langkah tergesa, ia menuruni tangga, wajahnya mencerminkan rasa ingin tahu bercampur kekhawatiran. Pintu besar kayu itu berderit pelan saat Julia membukanya. Dua orang polisi berseragam berdiri di hadapannya. Wajah mereka tegas, tanpa sedikit pun menunjukkan keramahan. "Ada apa ya, Pak?" tanya Julia, suaranya bergetar halus saat ia mencoba menenangkan debaran jantungnya. Dugaan yang menghantui pikirannya sejak beberapa hari terakhir kini tampaknya menjadi kenyataan. "Kami datang untuk membawa Nona Estiana ke kantor polisi," ujar salah satu polisi dengan nada resmi. Dia dilaporkan oleh Nyonya Rea sebagai pelaku utama kasus pelecehan yang menyebabkan trauma serius pada Nyonya Rea. Julia tertegun sejenak. Meski ia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini, mendengar secara langsung tetap membuatnya sedikit terkejut. Napasnya tertahan sesaat sebelum ia berhasil menguasai diri. "Silakan masuk, Pak," ucap Julia sambil membuka pintu lebih lebar dan mengisyaratkan kedua polisi itu untuk masuk. Setelah mereka duduk di sofa ruang tamu, Julia berkata, "Tunggu sebentar, saya akan membawa Estiana." Julia naik ke lantai 2, langkahnya cepat namun mantap. Dua pengawal berdiri berjaga di depan pintu kamar Estiana, wajah mereka menegang saat melihat Julia mendekat. "Bawa Estiana keluar sekarang," perintah Julia dengan nada tegas namun terkendali. Kedua pengawal segera melaksanakan perintah Julia. Salah satunya membuka pintu kamar tempat Estiana dikurung atas perintah Julia. Julia tahu, jika tidak dikurung, Estiana pasti akan mencoba melarikan diri lagi, seperti yang sudah beberapa kali terjadi sebelumnya. Dalam hitungan detik, pengawal itu muncul kembali, menggiring Estiana keluar kamar dengan paksa. "Bawa dia ke bawah," titah Julia dengan nada tajam. Tanpa banyak bicara, kedua pengawal itu menuruti perintah. Mereka membawa Estiana ke bawah dengan langkah cepat. Raut wajah Estiana tampak bingung, namun jantungnya berdegup kencang. Ada firasat buruk yang menyelinap di pikirannya. Matanya membulat penuh keterkejutan saat melihat dua polisi berdiri di ruang tamu. "Bawa dia, Pak," ucap Julia dingin kepada kedua polisi itu. Tanpa sepatah kata, kedua polisi mengangguk. Wajah Estiana memerah, matanya menyala penuh amarah. Ia segera berteriak lantang begitu menyadari apa yang sedang terjadi. "Aku tidak mau pergi.
Aku bukan penjahat. Kalian tidak berhak membawaku. Teriak Estiana, suaranya melengking tinggi. Namun, kedua polisi tetap tak terpengaruh. Salah satu dari mereka maju, mengeluarkan borgol, dan dengan sigap memborgol tangan Estiana yang terus meronta. Nona Estiana, Anda harus ikut dengan kami. Ini sudah menjadi keputusan hukum, ujar salah satu polisi dengan nada tegas. Namun sebelum polisi itu bisa membawa Estiana pergi, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Abi muncul dengan wajah penuh amarah. Ia membawa sebuah flash drive kecil di tangannya dan menatap Estiana dengan pandangan yang membuat gadis itu langsung kehilangan keberaniannya. Estiana, kata Abi dengan suara dingin yang penuh ancaman. Aku sudah mendapatkan rekaman CCTV di rumah ini. Aku melihat semuanya. Aku tahu apa yang terjadi saat Elia jatuh dari tangga, dan aku juga sudah melihat saat kamu menamparkan Rea. Jangan pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Wajah Estiana pucat seketika. Bibirnya gemetar, dan ia tak mampu lagi berkata-kata. Ia hanya menundukkan kepalanya, menatap lantai dengan tatapan kosong. Rea itu istriku, lanjut Abi dengan nada semakin tinggi. Bagaimana bisa kamu berani menyakiti dia, apalagi saat dia sedang hamil? Kamu akan mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatanmu. Julia yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, akhirnya angkat bicara. Wajahnya terlihat murka, dan matanya menyala penuh emosi. Estiana, katanya dengan nada bergetar, kamu tahu selama ini aku menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Aku merawatmu, membesarkanmu, memberikan segalanya untukmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu hanya ingin menghancurkan semuanya. Aku tidak percaya kamu bisa sejahat ini. Estiana tetap diam, hanya sesekali mencuri pandang ke arah Julia. Namun Julia tidak berhenti berbicara. Ia melanjutkan ucapannya dengan nada penuh penyesalan. Tahukah kamu, ibumu adalah orang yang sangat baik. Dia adalah pengasuh Elia yang sangat setia. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Elia saat kecil. Karena itulah aku merasa berutang budi, dan aku merawatmu sebagai gantinya. Tapi sekarang aku sadar, kamu memanfaatkan semuanya. Kamu tidak pernah peduli. Tanpa banyak bicara lagi, kedua polisi itu mulai membawa Estiana keluar dari rumah. Julia hanya berdiri mematung di ambang pintu, sementara Abi mengikuti polisi itu dari belakang. Sebelum keluar sepenuhnya, Abi menoleh sebentar ke arah Julia. Aku akan melaporkan dia dengan kasus lain juga. Semua ini harus dihentikan sekarang, ujarnya sebelum akhirnya pergi. Julia hanya mengangguk pelan, matanya kosong namun menyiratkan rasa kecewa yang begitu mendalam. Setelah pintu tertutup, keheningan kembali menyelimuti rumah itu, meninggalkan Julia sendirian. Saat itulah ia tak mampu lagi menahan air matanya, menangis penuh penyesalan atas semua yang terjadi pada keluarganya. Sementara itu, beberapa menit kemudian, Abi tiba di kantor polisi. Dengan nada penuh tekad, ia melanjutkan laporannya, menyerahkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, termasuk rekaman CCTV. Ini buktinya, ucapnya, suaranya tegas. Pertama, insiden di mana Estiana memukul wajah istri saya di rumah saya sendiri, hingga menyebabkan trauma emosional yang mendalam. Kedua, kasus yang menyebabkan Elia jatuh dari tangga hingga koma. Saya ingin semua ini diproses secara hukum. Saya ingin dia dihukum mati. Tidak. Tidak, lebih baik dia dihukum seumur hidup, agar dia selalu diingatkan akan perbuatannya terhadap istri saya. Itu hukuman yang pantas untuknya, tegas Abi sambil menatap tajam petugas. Petugas polisi mencatat semua yang disampaikan Abi tanpa banyak bicara, menyadari besarnya amarah yang terpancar dari pria itu.
Hanya tangan yang terus bergerak di atas keyboard komputer, mengabadikan setiap kata yang diucapkan dengan penuh kemarahan. Tidak lama kemudian, Estiana dibawa ke ruang interogasi. Wajahnya tegang, namun ia mencoba bersikap tenang. "Apa alasan kalian menahan saya?" tanyanya dengan nada defensif. Salah satu penyidik membuka berkas di depannya. "Estiana, Anda diduga terlibat dalam beberapa kasus. Kasus pertama, Anda dilaporkan telah menyewa preman untuk menyerang Nyonya Rea di sebuah tempat karaoke. Kedua, tindakan Anda yang menyebabkan Elia, seorang gadis berusia 22 tahun, jatuh dari tangga hingga koma. Dan ketiga, Anda secara fisik menyerang Nyonya Rea dengan menamparkan wajahnya. Semua kasus ini memiliki bukti pendukung." Estiana terdiam, matanya melirik ke berbagai arah seolah mencari jalan keluar. Namun, ketika penyidik memutar rekaman CCTV yang menunjukkan saat ia menamparkan Rea, wajahnya berubah pucat. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan," serunya panik. "Kalau begitu, jelaskan," ujar penyidik dengan nada dingin. "Kami juga memiliki saksi yang bersedia memberikan pernyataan tentang perbuatan Anda." Estiana mencoba membela diri, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah memperburuk posisinya. Rekaman, saksi, dan bukti yang diajukan terlalu kuat untuk disangkal. Akhirnya, ia hanya bisa menundukkan kepala, terperangkap dalam kebisuan yang mencerminkan penyesalan dan ketakutan. Abi yang menyaksikan proses interogasi itu melalui ruang observasi, mengepalkan tangannya dengan penuh amarah. Dia harus membayar atas semua yang telah dia lakukan, gumamnya pelan namun penuh kepastian. Namun, sebelum ia sempat meninggalkan kantor polisi, ponselnya kembali bergetar. Abi mengangkat telepon itu dengan alis berkerut. "Halo." Suara di ujung telepon adalah pengasuh ibunya, terdengar penuh emosi. "Tuan Abi. Ini tentang Nyonya Diana." Abi berhenti sejenak, tubuhnya menegang. "Ada apa dengan ibu?" Hening sesaat sebelum suara itu menjawab. "Tolong segera pulang ke rumah. Ini sangat mendesak." Abi hanya mampu menggenggam ponsel itu erat, rasa khawatir yang sangat mengguncang mulai menguasainya. Ia menutup telepon tanpa berkata apa-apa, matanya memandang kosong ke depan. Abi melangkah tergesa memasuki rumah, napasnya memburu seperti seseorang yang baru saja berlari mengejar waktu. Di ruang tamu, ia langsung menangkap sosok pengasuh ibunya berdiri dengan gelisah. Jemari wanita itu gemetar, saling meremas seperti berusaha menahan sesuatu yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. "Tuan Abi." Panggilnya pelan, suaranya pecah dan bergetar, seakan menahan sesuatu yang berat. Abi menghampirinya dengan langkah cepat, wajahnya memancarkan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. "Ada apa? Bagaimana keadaan ibu?" tanyanya, suaranya tegas namun bergetar oleh cemas yang menyelinap ke setiap nadanya. Pengasuh itu menunduk, air mata mulai berjatuhan. "Nyonya besar, tadi tidak keluar kamar seperti biasa. Saya mengetuk berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Saat saya masuk, beliau terbaring di ranjang, tidak bergerak. Saya langsung memanggil dokter keluarga. Sekarang dokter sedang memeriksa di kamar. Saya menunggu Anda pulang." Katanya terbata, nyaris tak terdengar di akhir kalimat. Dunia seakan berhenti. Tubuh Abi terasa dingin dan lemas. Tanpa sepatah kata lagi, ia bergegas menuju kamar ibunya. Langkahnya berat, setiap inci tubuhnya dipenuhi ketakutan yang mengikatnya erat. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Dengan ragu, ia mendorongnya perlahan. Pemandangan yang menantinya membuat napasnya tercekat. Di atas ranjang, ibunya terbaring dalam keheningan abadi, mukena putih melingkupi tubuh rentanya.
Jemari rapuhnya masih menggenggam tasbih kecil yang tampak begitu akrab, seolah mencengkeram sisa-sisa doa terakhir. Di sisi ranjang, dokter keluarga berdiri dengan kepala tertunduk dalam. Wajahnya yang muram seolah menegaskan apa yang tak berani diucapkan. "Dokter," suara Abi bergetar, hampir tidak keluar. "Bagaimana keadaan ibu saya?" tanya Abi dengan nada bergetar penuh rasa takut akan sesuatu yang ia dengar dari dokter. Dokter itu menoleh perlahan, matanya penuh rasa simpati. Ia menarik napas dalam sebelum menjawab. "Tuan Prana, saya sangat menyesal. Nyonya Dayana telah berpulang. Beliau meninggal dengan tenang, mungkin saat sedang berdoa." Kata-kata itu menghantam Abi seperti badai besar. Tubuhnya limbung, tangannya mencengkeram kuat tepian pintu untuk menahan dirinya agar tidak terjatuh. "Tidak. Tidak. Itu tidak mungkin," gumamnya, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Dengan langkah gontai, Abi mendekati ranjang. Tubuhnya terasa berat, dadanya seperti dihantam ribuan ton beban. Tangannya gemetar saat ia menyentuh punggung tangan ibunya. Kulit itu dingin, kaku, nyata. "Ibu," ucapnya pelan, suaranya pecah dalam isak. "Ibu, ini aku, Abi. Bangun, Bu. Tolong bangun." Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyayat. Hatinya terasa hancur berkeping-keping, menolak menerima kenyataan. "Ibu. Kenapa? Kenapa sekarang?" serunya, air mata deras membasahi wajahnya. "Aku belum sempat menemani ibu liburan tahun ini. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan hari ibu untuk ibu. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku." Abi jatuh berlutut di samping ranjang, tangannya memegang erat tangan ibunya, seolah ingin menghidupkan kembali kehangatan yang telah hilang. Air matanya jatuh di atas tasbih yang masih tergenggam di tangan ibunya. Tasbih itu terasa begitu sakral, seperti menjadi saksi doa-doa terakhir seorang wanita yang ia cintai lebih dari apapun. "Ibu. Bukankah ibu bilang ingin melihat cucu ibu lahir? Bukankah ibu bilang akan bertahan? Kenapa ibu pergi sekarang?" Isaknya semakin keras. Suaranya menggema di kamar yang hening, seolah membentur setiap sudut dinding dan kembali kepadanya dengan rasa sakit yang lebih dalam. Kenangan akan ibunya mulai membanjiri pikirannya. Suara lembutnya, senyuman hangat yang selalu menyambutnya, tangan yang dulu menggenggam tangannya dengan kasih sayang tak terhingga. Semua itu kini hanya tinggal bayangan, meninggalkan kekosongan yang tak akan pernah bisa ia isi. Pengasuh berdiri di ambang pintu, menangis terseduh-seduh. Dokter menghela napas panjang, menundukkan kepala sebelum meninggalkan kamar, memberikan ruang bagi Abi untuk merasakan duka yang tak terbendung. Abi bersandar pada ranjang, wajahnya menekan sisi tangan ibunya yang tak lagi bergerak. Isaknya terdengar seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. "Ibu." Suaranya parau. "Aku butuh ibu. Kami semua butuh ibu. Rea. Dia pasti hancur kalau tahu ibu pergi. Dia ingin sekali melihat ibu menggendong anak kami. Bukankah ibu juga sangat menginginkan itu? Melihat anak kami. Ibu. Jangan tinggalkan kami." Air matanya jatuh tanpa henti, mengalir membasahi jemari dingin ibunya yang digenggamnya erat, seolah dengan itu ia bisa memanggil kembali kehangatan yang telah hilang. Abi tidak peduli pada waktu, tidak peduli pada dunia yang terus berjalan tanpa ampun. Ia hanya bisa terisak di sana, berjuang melawan kenyataan yang menyesakkan dada. Tapi keheningan kamar itu terlalu pekat, terlalu nyata. Ibunya tak lagi ada. Dan dalam kehampaan yang mencekam, Abi merasa dunianya runtuh. Tidak ada lagi pelukan tempatnya berpulang. Tidak ada lagi kehangatan yang memeluk jiwanya saat dunia menjadi terlalu dingin.